Nggih, saya itu sampai eh, ya keliling nggih, ya Madura, Jawa dan sekitarnya itu memang ada yang meninggalkan anak di Klelerno bahasa Jawanya. Di Klelerno nggak tanggung jawab itu loh. Nikah malam itu dicerai juga malam itu ada pernah ya. Ada gitu, gitu. Iya. Dan ada yang ndawiri kiai-kiai itu atau mendatangi kiai-kiai pondok pesantren yang memiliki santri putri ya, santriyah ya, putri yang cantik-cantik itu diminta, Yai tolong carikan santri putrimu yang cantik-cantik itu saya nikah gitu. Ada yang gitu ya, ada ya. Ya, Nah, ada. Jadi nanti dikira wah kiai kok ngumbar celah saudaranya, ya kan memang buktinya seperti itu gitu loh. Oleh sebab itu jangan dekati mereka. Kalau dekati mereka itu harus memiliki niat untuk menyadarkannya. Kalau mengikutinya berbahaya, ya jadinya nanti adikmu, istrimu nanti diminta. Bahkan itu yang paling ekstrim Gus. Ada istri kawannya itu ya. Ya Allah subhanallah. Naudzubillah. Ya Allah. Ya, saya nggak pantas. Ajaran apa itu loh? Ajaran apa? Nanti kalau ditanya kenapa Anda melakukan ini, ya ini bisikan. Saya tadi itu malam mimpi ya untuk memberikan berkah ya kepada istri Anda, seperti itu. Jadi karomah mesum itu ya ada dalam kitab Kunuzus Sa'adah Al-Abadiyah. Tidak hanya itu saja, banyak sekali. Kalau kita bongkar semua itu, waduh, ya jangan dikatakan membuka aib saudara, ya tidak. Ini untuk pelajaran kita bersama kok. Ya. Terus nanti kalau kita diam saja, kita biarkan seperti yang terjadi di Jepara, ya. Syafiq Al-Idrus itu, bin Zainal Abidin Al-Idrus itu yang sampai 31 korbannya. Ayo. Nah, nanti kalau nunggu lainnya akan ada korban di mana-mana. Ayo, bagaimana? Muhibin. Weh, gimana? Apakah terus dilanjut? Ayo. Atau di-cut saat ini juga? Ya kalau memang Anda menjadi muhibin, ya nasihatilah Habibmu itu loh. Nasihati mereka. Salah ya salah, benar ya benar itu. Nggak boleh seenaknya mengamalkan ajaran semua itu disandarkan kepada Nabi kita. Jahat apa enggak? Wah, bukan jihad, jahat itu. Mencoreng nama baik Nabi kita. Berzina, ya, minum minuman keras, berbuat maksiat apa saja. Alasannya, oh saya cucu Nabi. Walaupun saya seperti ini, nanti tetap saya husnul khotimah, dijamin oleh leluhur saya masuk surga. Kok enak men? Bahasa Surabayanya itu kok apa? Kok nyimut? Kok enak men? Pilih enak dewe bang urip gitu. Nah ini. Jadi dari bagian kitab per kitab yang kami baca secara singkat ini Gus, sudah kami ambil kesimpulannya bahwa silsilah nasab keilmuan yang ada di negeri kita Nusantara ini lebih mantap, ya, lebih berkualitas, dipelihara turun-temurun, tidak hanya berbentuk teks kuno, kitab kuno, tulisan tangan seperti ini saja, tetapi masuk ke dalam darah santri-santri kita. Karena mereka belajar dengan sungguh-sungguh dan nyata. Tidak hanya berdasarkan mengandalkan bapaknya, mbahnya. Oleh sebab itu kami berpesan kepada para gus-gus dan kiai. Harus kritis. Ya. Harus kritis. Dulu tidak dan belum ini terekspos, ya, terbuka, diketahui oleh semua seperti ini kitab-kitabnya. Kalau memang ada kiai dari Jawa Tengah, dari Jawa Barat, dari Banten, ada yang memiliki kitab yang kuno seperti ini, ya itu bagian daripada tantangan orang tua kita dulu untuk ke depan mampu mempelajari seperti wasiat tadi gitu sih. Mungkin suatu saat dibutuhkan ya untuk bukti itu loh. Bahwa ternyata kiai kita itu dulu sudah ngaji sungguh-sungguh kepada kiai itu. Jangan sampai justru putra putri kita
dirampas oleh orang-orang yang justru tidak mengerti, mendidik menjadi kiai, menjadi ulama. Katanya nggak ada modalnya kok, mendidik apa yang disampaikan kepada putra-putri kita. Ya ngajilah kepada kiai-kiai kita yang bukan muhibbin kepada habaib. Saya sering disampaikan, oh kayak kok begitu bencinya, ya bukan benci. Amar ma'ruf nahi mungkar. Beberapa hari yang lalu itu kan ada seorang kiai dari Lasem ya, Gus Azaim Maksum ya, yang melarang penduduk Lasem, umat Islam Lasem Rembang Jawa Tengah untuk membahas nasab. Lah Gus Azaim Maksum itu memang mbah buyutnya ada jasa mendirikan Nahdlatul Ulama, membesarkan nama besar Nahdlatul Ulama, tetapi beliau Gus Azaim ini seorang muhibbin tulen. Pernah langsung diajak ke Tarim sana mengunjungi dan melihat langsung tempat tidurnya Habib Abu Bakar bin Salim di Inat sana. Para pemirsa dan pendengar semua bisa menyimak langsung secara virtual ya, ataupun faktual dan bahkan terkadang live streaming dari channel Misbahun Ni'am. Ya, Misbahun Ni'am Pelangi Tarim itu orang asli Jawa Tengah Rembang itu loh. Dari Lasem itu loh. Jadi kalau orang Lasem, santri-santri Lasem, Sarang itu fanatik dengan habaib ya kayak Gus Azaim ini gitu. Jadi Gus Azaim ini nggak berkualitas menurut saya. Dalam hal apa? Melarang umat Islam Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang untuk membahas nasab. Berarti mengajak orang untuk bodoh. Oh nggak bisa. Masyarakat Lasem itu nggak sebodoh yang Anda bayangkan Gus. Ya. Masyarakat Lasem itu sudah cerdas semua. Era keterbukaan informasi seperti ini kok ngelarang-larang orang bahas nasab. Ya. Ini tugas dari Kiai Ubaidillah Ahmad Tamamunji yang pernah langsung ya ketemu komunikasi ya face to face dengan beliaunya Gus Azaim. Salam Gus Azaim Maksum Lasem. Anda dalam aura wajah Anda itu masih terkena doktrin gendamnya mereka. Anda didekati oleh mereka, dirayu untuk mengunjungi Tarim sana sehingga keluar dari Tarim langsung menjadi wali. Ngaji sih bener, ya ngaji sih bener. Jangan seenaknya menyampaikan melarang. Itu pas kholnya Mbah Sambu, ya makamnya kan belakang masjid ya, Jami Lasem itu ya. Mbah Sambu pas acara khol kok didengarkan banyak orang, memalukan kok ada kualitas kiai negeri ini yang seperti ini. Malu saya itu, malu. Gus Azaim Maksum ngaji yo maneh. Kalau malas ngaji ora usah dadi kiai, dadi nelayan wae. Dadi nelayan ora usah dadi kiai. Seperti Gus Saiful Bahari ini saja, walaupun begitu jenengan tetap ngaji Gus ya. Oh, terus ngaji. Luwih apik santri gelem ngaji daripada kiai males ngaji. Nah ini yang penting. Terus lagi ada usulan, kenapa Kiai Syarifuddin Tegal dilaporkan oleh Ansor Surabaya? Ya memang saya berada di tengah saja, karena beliau juga saudara saya. Dan Ansor Jatim ini kurang literasinya. Habib Alwi bin Abdurrahman Assegaf itu melarang, ya, menghina sholawat badar. Sholatullah, sholatullah, apa dilarang, haram. Ya, Anda diam saja. Ya. Terus melarang semua pemuda-pemudi Islam untuk mengikuti Banser Ansor itu haram. Anda diam saja. Gus Dur dihina, buta mata hati, buta mata, buta hatinya. Sejuta Gus Dur akan saya lawan. Anda diam saja. Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, nol, bodoh itu. Duriannya bodoh semua. Faisal Assegaf dengan diam saja. Coba adil apa enggak itu loh. Ini kan saudara saya sendiri. Orang Surabaya, bodoh Surabaya ini. Kok bisa itu loh.
Ya, ya benar, Romo Kiai Haji Miftahul Ahyar, saya menghormati beliau sebagai orang tua, saya menghormati. Tetapi jika ada kesalahan ya kita ingatkan. Cuma memang pada waktu Kiai Syarifuddin Tegal menyampaikan agak sedikit ya keras gitu loh ya. Kan orang kan karakternya macam-macam, karakter Tegal kan seperti itu ya, beda dengan Surabaya. Kalau saya mengingatkan Kiai Miftahul Ahyar kan dengan cara yang santun dan gitu ya, macam-macam orang kan. Jadi kalau memang mau diproses ke jalur hukum, jenengan tetap kalah. Jangan coba-coba menggali kuburan sendiri. Itu loh. Karena apa? Beliau tidak mengatasnamakan sebagai pendiri PWI-LS. Jenengan langsung mengkritik kepada panitia yang waktu datang ke Masjid Kembang Kuning, Masjid Rahmat kemarin itu. Saya nggak datang ke itu karena ada kepentingan lain. Jadi gitu Kang Mas, Dek, Ketua Ansor Surabaya, literasimu tambah lagi supaya sedikit tercerdaskan, tercerahkan gitu loh. Datang ke tempat saya, belajar bersama di sini. Ya kayak gini loh, kitab-kitab ya. Ini orang-orang NU semua. Lebih banyak kultur NU daripada struktur NU. Jangan menghina kultur NU. Literasi, referensi datanya lebih akurat. Dan jenengan kok malah membela Muhyiddin, bagaimana? Jadi adil lah, berlaku adil lah. Jangan begitu. Kalau memang mengingatkan ya jangan mengancam akan proses itu. Kamu itu siapa itu loh. Kamu itu siapa? Udah di ketua Ansor aja lagak kayak Ndoro. Ya, itu jadi jangan begitu, ya. Tabayun dulu, jangan mengancam dengan surat seakan-akan kamu bisa memiliki segalanya, menguasai semuanya. Nggak ada sekarang ini, ya. Zamannya sudah beda. Nih. Alhamdulillah, semoga bertambah sadar para pengikut mereka habaib. Sudah saatnya kita pribumi bangkit lawan semua doktrin mereka habaib. Wahai saudaraku, secara ilmu sejarah dan nasab sudah terbukti Ubaidillah terputus 650 tahun, bahkan bisa lebih. Dan secara ilmu filologi juga tidak nyambung mereka habaib, apalagi dengan ilmu pasti yaitu ilmu YDNA. Jelas mereka anak cucu Yahudi. Terus apalagi yang bikin saudara-saudara bingung? Kan sudah jelas semuanya. Dan coba kita lihat jejak digital ceramah mereka habaib. Fakih Mukodam Isra Mi'raj 70 kali. Ini sangat menyesatkan, bahkan saya berpikir bahwa mereka itu Islam atau bukan. Dan mereka juga terus-terusan menggaungkan bahwa Indonesia merdeka karena jasa habaib. Ini sangat menyesatkan. Karena tokoh-tokoh pahlawan nasional kita tidak ada dari kalangan mereka habaib. Justru mereka lah yang buat Nusantara lama merdeka. Karena mereka habaib kerjasama dengan Belanda. Dan setelah Indonesia merdeka, muncul lagi PKI. Bahkan 2 kali. Dan siapa tokoh PKI? Ya mereka juga. Kalau dipikir-pikir, mereka wajib kita usir dari Indonesia ini. Mereka mirip dengan kaum Rohingya. Dan masih banyak lagi rekam jejak hitam mereka habaib di Indonesia ini. Dari sini bisa kita pahami kan? Tetap semangat terus. Semoga saudaraku sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.